Shalom untuk kita semua. Kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kami ada hingga pada saat ini. Itu semua berkat cinta kasih Tuhan yang masih boleh memelihara kehidupan kami. Pada saat ini juga kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati kami hingga berakhir dengan baik nanti Bapak. Kiranya kami juga boleh paham mengenai materi pembelajaran pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dengan judul Hati Nurani Memilih yang Benar. Nats Alkitabnya terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-20 dan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Nah, poin pertama kita akan membahas apa itu pengertian hati nurani. Ada yang tahu apa itu pengertian hati nurani? Jika kita berbicara dengan kata hati nurani, pasti itu sudah tidak asing lagi dalam diri kita. Ya, ada yang tahu apa itu hati nurani? Ya, menurut KBBI, hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan. Atau dengan kata lain, hati nurani adalah perasaan hati yang murni yang sedalam-dalamnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian hati nurani menurut Profesor Bertels. Hati nurani adalah instansi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah hati nurani berisi dengan kesadaran. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk pada poin yang kedua berkaitan dengan peran hati nurani. Ada pertanyaan seperti ini untuk kita semua. Apakah hati nurani dapat salah? Nah, dengan hal itu, kita akan melihat betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan, Yesus mengatakan, dari dalam hati manusia lahir kejahatan yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Oleh sebab itu, peran hati nurani sangat penting bagi manusia. Untuk apa? Untuk membentuk karakter manusia dalam memilih dan mengambil keputusan. Itulah peran hati nurani bagi manusia. Kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara melatih hati nurani supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena jika hati nurani kita tidak dilatih, maka kita juga akan salah mengambil keputusan seperti itu. Bagaimana cara melatihnya? Yang pertama, kita tekun berdoa. Yang kedua, membaca Alkitab. Yang ketiga, mencontoh tokoh Alkitab. Supaya apa? Supaya hati nurani kita dapat memilih yang benar untuk mengambil keputusan. Nah, pada poin keempat ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasalnya yang ke-20, yaitu kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan melalui masa sulitnya untuk memilih antara ayah kandungnya atau Daud sahabatnya. Memang bukan pilihan yang mudah ketika mengetahui bahwa ayah kandungnya akan membunuh Daud. Hati Yonatan amat pedih. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya karena Yonatan tahu betapa baiknya Daud yang membantu ayahnya untuk mengalahkan musuh. Yonatan sudah berusaha untuk menyatukan dan mencari jalan supaya ayahnya dan Daud dapat bersatu. Namun, ternyata semuanya sia-sia. Ayahnya
hati ayah Yonatan penuh dengan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan benar-benar terjepit. Dia harus memilih antara dua orang yang sama-sama dikasihinya. Nah, jadi dari kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat pada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun persahabatan. Sekian materi pembelajaran pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kiranya pembelajaran kami pada saat ini boleh berlangsung dengan baik hingga pada saat ini Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh memahami dan dapat mengaplikasikan pembelajaran kami pada hari ini ke dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.